Baik, kita lanjut tentang memori. Memori read only memory atau ROM. Memori kan tadi terbagi menjadi dua, yakni RAM dan juga ROM. Nah, tadi sudah kita bahas sebelumnya tentang RAM itu apa dan bagaimana sistem kerjanya. Nah, kemudian kita akan membahas tentang ROM, read only memory. Dan apa sih definisi dari ROM itu sendiri? ROM merupakan sebuah sistem penyimpanan dalam komputer yang hanya dapat dibaca sehingga pemrogram tidak bisa mengisi sesuatu ke dalam ROM itu sendiri. ROM sudah diisi oleh pabrik membuatnya berupa sistem operasi yang terdiri dari program-program pokok yang diperlukan oleh sistem komputer. Misalnya, program yang mengatur penampilan karakter di layar, pengisian tombol kunci papan ketik untuk keperluan kontrol tertentu, dan bootstrap program. Program bootstrap diperlukan pada saat pertama kali sistem komputer diaktifkan. Program mengaktifkan komputer pertama kali disebut dengan booting. Jadi, di sini program-program yang sudah ROM ini merupakan penyimpanan yang dimana dia itu sudah terprogramkan sebelumnya oleh pabrik itu sendiri, pabrik komputer itu sendiri. Misal program Windows 7, 8, 10 itu sudah terprogramkan sendiri dan itu sudah menyangkut daripada ROM itu sendiri sehingga pada ini dia itu tidak bisa diganggu gugat lagi. Seperti itu. Itulah perbedaan antara RAM dan juga ROM. Jika RAM ini merupakan sebuah sistem penyimpanan ketika dia mendapatkan interaksi berupa input, maka dia akan RAM ini akan berguna sebagai penyimpanan. Lain lagi dengan ROM, seperti itu. Kemudian tampilan CPU. Nah, dapat dilihat ini pada gambar di sebelah kiri saya itu merupakan tampilan dari CPU. Nah, dapat kita lihat sendiri itu ada jaringan busnya, jaringan alamat busnya, kemudian ada control unit dan kemudian tampilan untuk memori. Nah, seperti kita lihat di sini memorinya itu ada pada, tunggu sebentar. Nah, ini. Untuk tampilan memorinya di situ kita dapat melihat yang mana ROM, yang mana RAM. Nah, pada papan induk komputer atau biasa disebut motherboard yang mencakup seluruh ini, yang mencakup keseluruhan, itu terdapat beberapa akses yang tertempel di dalamnya seperti RAM dan ROM. Yang ini yang saling berkesinambungan dihubungkan oleh databus. Dapat kita lihat databusnya di sini. Dia menghubungkan antara CPU, memori, dan kemudian databus. Seperti tadi gambaran sketsa di awal seperti itu, dan semuanya saling berkesinambungan dalam motherboard atau induk papan yang saling bertempel dan berdempetan sehingga dapat kita lihat seperti gambar di sini di mana letak-letaknya. Kemudian tadi fungsi-fungsinya sudah dijelaskan. Oke. Baiklah, tadi ini sudah, ini pun juga sudah. Fungsi dasar sistem komputer. Nah, setelah tadi kita membahas bagian-bagiannya, kita bahas lagi apa sih fungsi dasar dari sistem komputer ini. Yang pertama, sebagai operasi pengelola data. Seperti yang kita ketahui ketika kita sudah menginput sebuah data dalam sistem komputer, maka sistem komputer ini berfungsi dan berperan penting untuk mengelola data apa yang sudah kita input tadinya untuk menghasilkan sebuah output tersendiri dan menghasilkan pengeluaran tersendiri. Kemudian fungsi operasi penyimpanan data. Nah, tadi pada fungsi operasi penyimpanan data ini setelah dibahas pada persoalan RAM dan juga ROM. Nah, di mana RAM ini kita gunakan ketika kita menginput, maka secara otomatis data-data yang sudah kita input itu akan tersimpan secara sendirinya pada RAM ini sendiri, sehingga fungsi dasar sistem komputer ini sebagai penyimpanan data. Kemudian fungsi operasi pemindahan data. Nah, mengapa kemudian dikatakan sebagai fungsi dasar sistem komputer ini sebagai fungsi pemindahan data? Ya, dikatakan demikian karena data yang kita kelola tidak mungkin hanya stagnan, hanya bertahan di saat
di sebuah proses saja kemudian tidak menghasilkan output, otomatis dia akan berpindah melalui tadi yang dimana kita input, kemudian akan berpindah ke suatu proses pemrosesan, kemudian akan berpindah lagi dalam suatu proses output, begitu yang akan menghasilkan keluaran itu sendiri. Kemudian fungsi operasi kontrol, ya tentu saja kontrol juga berfungsi. Mengapa berfungsi kontrol? Karena bagaimana pada dasarnya komputer itu dia memiliki sebuah sistem di mana dia tidak bisa melakukannya sendiri. Maka dari itu dia harus dikontrol oleh beberapa program-program dan juga orang yang memonitornya. Seperti kita ingin menginput, tidak mungkin dia komputer bisa menginput secara manual, secara otomatis. Kita juga harus berperan penting untuk menginput data, kemudian kita juga akan berperan penting untuk menekan prosesnya sehingga dia akan terkontrol, terdata, seperti itu. Apa ini? Sebentar. Oh, klarifikasi komputer. Nah, kita sudah sampai di tahap akhir di mana klarifikasi komputer ataupun pengelompokan komputer itu sendiri. Nah, pengelompokan komputer ini terbagi menjadi 3. Adapun yang pertama, ukuran, berdasarkan ukuran, kemudian berdasarkan karakteristik, kemudian berdasarkan jenis data. Nah, dapat kita lihat, bentarlah. Oke. Dapat kita lihat yang pertama melalui ukuran. Nah, ukuran komputer itu pada dasarnya dia berbeda-beda. Seperti yang dilihat itu ada grade komputer atau super komputer, di mana komputer di sini itu komponennya sangat lengkap dan boleh dikatakan merupakan komputer yang paling sempurna. Kemudian selanjutnya ada mainframe komputer, mini komputer, workstation, desktop komputer. Kemudian netbook komputer itu ukurannya lebih kecil daripada laptop. Dia netbook semisal laptop yang berukuran 12 inci lah, seperti itu. Kemudian hard style, kemudian embedded style. Kemudian lanjut lagi ke karakteristik. Itu merupakan karakteristik yang dimana dia berbicara tentang prosesor. Nah, semisal dalam karakteristik itu terdapat single processor atau processor. Multiprosesor itu terdapat dual processor, kemudian personal komputer, distributor system, personal system, real time. Kemudian jenis data. Nah, pada bagian jenis data ini itu terdapat 1 digital komputer. Apa sih itu digital komputer? Nah, berikut penjelasannya. Digital komputer merupakan komputer yang mengelola data berdasarkan input-input dari pulsa elektronik yang bersifat abstrak. Jadi dia kayak lebih mengarah sebuah sistem komputer yang sudah dirancang terlebih dahulu untuk menjalankan sebuah aplikasi-aplikasi yang kemudian digunakan sebagai semisal pulsa elektronik dan lain sebagainya. Kemudian analog komputer. Apa yang dimaksud dengan analog komputer? Nah, analog komputer merupakan grammarscope scheme atau komputer ini adalah komputer yang mengelola data berdasarkan input-input dari keadaan lingkungan komputer yang nyata seperti suhu, kelembaban, dan lain-lain. Nah, di sini, misal kita dalam sebuah kantor. Kemudian kita semisal dalam suhu ruangan itu kita mengukurnya. Nah, di situ ada termostat. Nah, disitulah peran komputer juga sebagai analog komputer ini sendiri. Jadi dia komputer itu bersifat sudah menyeluruh ya, di dunia yang serba modern ini rasanya sudah menyeluruh, bahkan sudah bagaimana ya. Baiklah, hybrid komputer. Apa sih yang dimaksud dengan hybrid komputer? Hybrid komputer merupakan gabungan komputer digital dan analog data dan data sekaligus data seperti itu. Nah, demikianlah materi sistem konsep dasar komputer yang saya bawakan. Saya merasa bahwa materi yang saya bawakan ini sangat-sangat kurang dan perlu bimbingan serta koreksi lagi kepada teman-teman yang menonton. Saya mohon maaf atas salah ucap saya, karena sejatinya saya hanyalah manusia biasa
yang tidak luput dari kesalahan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.